Assalamualaikum Sana, saya Feby. Saya Resti. Jumpa lagi di program kita Kabar Pade Pagi ini. ini Kabar Pade pagi ini yang membacakan berita hari ini. Apa di berita hari ini kita Kati? Ada kapal Pertamina. Ini Perang Timur Tengah juga ya. Lolos blokade Selat Hormuz. Mm-mm. Berarti kapal ini udah lama ya tersangkut di sana kan? Tertahan. Mm-mm. Kalau nggak salah dulu ya waktu Iya, yang ditutup tuh kan. Aduh, ini katanya udah bisa udah dilewati belum waktu itu kan? waktu tuh yang pas udah penandatangannya sepertinya baru boleh lewat. Oh, yang penandatangan. Lalu ini ada dari di Padang. Iya, ada labor sabu. Labor sabu ini apa nih? Pondok Sederhana. Jadi labor Pembuatan sabu kali nggak tahu Iya. juga, kita bacakan nanti beritanya. Lalu gempa kemarin ya Kak Tia, di gempa Iya, ada dua gempa di Venezuela ini dan Jepang. benar ya Allah. Gempa di atas 6. 6. Gempa Venezuela di Jepang 7,2. 6,9 Jepang. Ngeri deh. Ini kata Bapak kepala apa namanya? BMKG-nya di sana lah Iya, gitu kan. apa nama Bapak tuh? Katanya Indonesia juga harus berhati-hati karena kita di Garis cincin api juga gitu. Di garis itulah, garis apa namanya tuh? Jadi itulah kita garis harus waspada. katulistiwa, garis sesar apanya tuh ya. ya. Baik, kita mulai. Kak. Ini ada foto berita. juga nih. Ini foto, oh ya, kekayaan budaya Ranah Minang. Oh, ini di Tanah Datar Kak Ti. Iya, ini luar biasa wisuda ya. seperti atau ada Enggak. acara. Pawai Nagari Padang Mage. Kita mulai aja Kak. Boleh. Kita mulai dengan berita kapal Pertamina Gamsunoro lolos blokade Selat Hormuz. Menembus jalur konflik 16 jam, VLCC Pertamina Pride bersiap menyusul. Satu dari dua kapal tanker PT Pertamina International Shipping atau PIS, kapal Gamsunoro akhirnya berhasil melintasi Selat Hormuz dengan aman pada Rabu 24 Juni 2026. Keberhasilan melewati perairan yang tengah diblokade akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah itu berkat strategis manajemen risiko perusahaan serta sokongan diplomasi perlindungan Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu. PJS Corporate Secretary Fis Vegapita mengatakan, sebelum melintasi Selat Hormuz, perusahaan melakukan pembahasan manajemen risiko yang ketat selama 1 bulan terakhir. Pihaknya juga berkoordinasi intensif dengan Kemenlu dan Kedutaan Besar RI di Teheran, Iran guna menjaga keamanan kapal saat berlayar. Kami berterima kasih kepada Kemenlu dan Kedutaan Besar RI di Teheran atas dukungan selama ini, ucapnya. Kita lanjut ke halaman kedua. Kapal menurut Vega ada puluhan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum kapal melintasi Selat Hormuz, mulai dari asuransi, aspek teknis dan operasional keamanan hingga kesiapan kru. Setelah semuanya lengkap, kapal Gamsunoro mulai bergerak dari Teluk Arab pada Rabu pukul 01.06 waktu Dubai atau sekitar pukul 04.06 waktu Indonesia bagian Barat. Menempuh perjalanan selama 16 jam dengan kecepatan 7,5 knot, kapal tiba di mulut Selat Hormuz pada pukul 13.00 waktu setempat atau pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. 4 jam kemudian, kapal dinyatakan berhasil melintasi Selat Hormuz dan mencapai titik aman, ujar Vega. Selama pelayaran, kapal dimonitor 24 jam. Awak kapal terus berkoordinasi dengan tim yang bersiaga di Crisis Center atau PIS untuk memastikan keamanan kapal. Sementara itu, armada PIS lainnya yang berada di kawasan Teluk Arab
VLCC Pertamina Pratt saat ini sedang dalam tahap persiapan untuk bergerak. Demi kelancaran pelayaran, perusahaan tetap mengevaluasi perkembangan keamanan kondisi lalu lintas, kepadatan dan risiko lainnya, serta mempertimbangkan rekomendasi internasional. Diketahui kapal Gamsunoro dan VLCC Pertamina Pratt tertahan sejak awal Maret imbas perang Israel-Amerika Serikat dengan Iran. Dua kapal tersebut mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah. Kapal tersebut memilih bertahan di perairan Teluk Arab karena terkendala asuransi, sebab tidak ada perusahaan yang bersedia menanggung suatu kapal yang masuk Selat Hormuz. Israel siap bergerak sendiri. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan negaranya akan terus melancarkan operasi terhadap Iran meski Amerika Serikat memilih menempuh jalur diplomasi dengan Teheran melalui nota kesepakatan atau MOU untuk menghentikan konflik. Sikap tersebut menandakan Israel siap bertindak sendiri guna mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Dalam pidatonya pada konferensi Muni Expo di Tel Aviv, Netanyahu menyebutkan program nuklir Iran sebagai ancaman langsung terhadap keberlangsungan negara Israel. Karena itu, pemerintah tidak akan menghentikan operasi militer maupun intelijen terhadap Iran. Pernyataan tersebut berbeda dengan pendekatan Washington yang tengah berupaya meredakan ketegangan melalui jalur diplomasi. Amerika Serikat dan Iran sebelumnya menandatangani nota kesepahaman pada 17 Juni sebagai langkah awal mengakhiri konflik yang dipicu serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Netanyahu juga mengatakan operasi militer Israel di Lebanon belum berakhir. Menurutnya, pasukan Israel masih membangun zona penyangga keamanan di Lebanon Selatan untuk mencegah infiltrasi kelompok Hizbullah ke wilayah Israel. Di tengah proses diplomasi itu, hubungan Washington dan Teheran kembali diuji setelah Iran sempat mengumumkan penutupan Selat Hormuz pada Sabtu 28 Juni kemarin. Teheran beralasan langkah tersebut dipicu dugaan pelanggaran terhadap komitmen dalam nota kesepahaman, termasuk serangan terbaru Israel di Lebanon Selatan. Namun, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM membantah laporan tersebut dan menyatakan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz tetap berjalan normal. Jadi, kayaknya Israel nih bikin adu domba antara Amerika dan Iran lagi nih. Emang dari dulu awalnya kayak gitu. Sekarang dia mau jalan sendiri katanya. Amerika nggak mau lagi berperang dengan Iran. Jadi tadi barusan itu, ini kok lihat di media sosial katanya bukan di Padang tapi di Payakumbuh. Tapi ini kota Padang katanya. Itu makanya itu dikoreksi di media tadi kan. Ini katanya kalau ini di kota Padang, ini di Ngalau, Tarantang guys. Gitu kayak tahu juga Tarantang Padang. Coba kita bacakan aja beritanya nih ya Sana. Kita lanjut ini ke berita Pondok Sederhana. Jadi laboratorium sabu tersembunyi itu 1 ditangkap, 2 masih buron. Nah ini ada fotonya skala rumahan. BNN RI menangkap seorang BNN maksudnya RI nih loh, bukan Sumbar. Menangkap seorang tersangka yang berperan sebagai pemodal sekaligus pendukung operasional produksi narkotika di Padang Selasa 23 Juni. Foto kanan, Pondok Sederhana yang dijadikan laboratorium gelap untuk membuat sabu di Tarantang, Padang. Di mana itu Tarantang, Padang? Sebuah laboratorium narkotika jenis sabu berskala rumahan berhasil dibongkar tim gabungan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia BNN RI. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kepolisian Resor Kota Padang. Penggerebekan berlangsung Polres Kota Padang. Kepolisian Resor Kota Padang penggerebekan berlangsung Selasa 23 Juni di kawasan terpencil di kaki Bukit Ngalau, Tarantang, Kota Padang.
Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI, Brigjen Pol Dr. Aswin Sipayung mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus clandestine laboratori ini merupakan hasil penyelidikan selama 2 bulan penuh. Tim gabungan secara cermat menganalisis berbagai data hingga akhirnya berhasil melacak keberadaan fasilitas produksi gelap tersebut sebelum distribusi sabu meluas ke masyarakat. Kami tidak akan membiarkan celah sekecil apapun bagi peredaran narkotika, tegas Brigjen Pol Dr. Aswin Sipayung dalam keterangannya Kamis 25 Juni. Dalam operasi tersebut, aparat mencatat 3 pelaku dengan peran masing-masing. 1 orang berinisial SES berhasil diamankan. Ia disebut berperan sebagai pemodal sekaligus pendukung operasional produksi narkotika. Sementara 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran, yakni SR yang berperan sebagai koki atau peracik sabu dan RL yang bertugas membantu proses produksi sekaligus memasarkan hasil produksi. Luar biasa. Tapi pemodalnya yang kena tangkap. Yang mengejutkan pihak berwenang adalah pilihan lokasi yang digunakan para pelaku. Alih-alih menggunakan gudang atau bangunan permanen, jaringan ini membangun sebuah gubuk sederhana di kawasan terpencil di kaki Bukit Ngalau, Tarantang, Padang. Di mana itu ya? Mungkin enggak di Kota Padang mungkin enak. Lokasi yang jauh dari permukiman itu sengaja dipilih untuk menghindari perhatian masyarakat maupun aparat penegak hukum. Meski tampak sederhana dari luar, operasi di dalamnya berjalan secara terstruktur dan profesional. Pemesanan bahan kimia, prekursor, hingga peralatan laboratorium seluruhnya dilakukan secara daring. Setelah tiba, semua peralatan dirakit secara mandiri di lokasi tersebut. Berdasarkan pengakuan pelaku dalam interogasi, aktivitas produksi narkotika di laboratorium gelap ini telah berlangsung sejak tahun 2025. Para pelaku memanfaatkan sediaan farmasi jenis Bronsitin sebanyak kurang lebih 9 dus, setara dengan 5.000 butir per dus sebagai bahan baku awal. Kandungan psiodofedrin di dalamnya diekstrak dan kemudian diproses menjadi narkotika jenis sabu melalui metode destilasi yang dikombinasikan dengan berbagai bahan kimia tambahan serta peralatan laboratorium rakitan. Luar biasa. Dalam penggerebekan itu, petugas turut menyita sejumlah barang bukti meliputi sabu dalam kondisi siap edar, bahan kimia berbentuk cairan sebanyak 1.730 mili, bahan kimia berbentuk padatan sebanyak 585,44 gram, serta 2 jenis prekursor yakni toluni sebanyak 580 mili dan asam sulfat sebanyak 310 mili. Kalau ada sabian tuh cari cara gimana? Bahkan sabiannya bahan-bahan Dibikin sama orang lain. Iya kan? Tersangka SES kini menghadapi dakwaan berlapis. Ia dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Aswin Sipayung menegaskan kasus ini menjadi pengingat penting bahwa ancaman narkotika kini telah merambah hingga ke wilayah-wilayah terpencil yang selama ini dianggap aman. BNN RI pun mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa waspada dan segera melaporkan ke pihak berwajib apabila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan kimia dalam jumlah tidak wajar atau kegiatan yang tidak lazim. Tuh, kalau misalkan nggak nampak wajar, langsung laporkan aja ke pihak berwajib. Kita lanjut ke berita gempa sana. Gempa besar guncang Venezuela dan Jepang pada kemarin. 2 negara di belahan dunia berbeda diguncang gempa bumi kuat kemarin 26 Juni 2026, 25 Juni 2026. Di Venezuela, gempa berkekuatan besar menewaskan sedikitnya 32 orang dan melukai sekitar 700 lainnya.
Sementara itu gempa magnitudo 6,9 yang mengguncang Jepang Utara menyebabkan 6 orang terluka dan mengganggu layanan transportasi. Kita lanjut ke halaman kedua, gempa. Korban terbesar terjadi di Venezuela. 2 gempa beruntun berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara Amerika Selatan tersebut hanya dalam selang waktu 39 detik. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, pusat gempa berada di dekat Maron, sekitar 168 km di barat ibu kota Caracas dengan kedalaman 13 km. Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, mengatakan jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan masih berlangsung. Kami meminta masyarakat untuk tetap tenang dan bersatu, ujarnya seperti dilansir The Guardian. Sementara itu, di Jepang, gempa magnitudo 6,9 mengguncang wilayah utara negara tersebut kemarin pagi waktu setempat. Badan Meteorologi Jepang atau JMA mencatat pusat gempa berada sekitar 50 km di lepas pantai Prefektur Iwate. Guncangan terkuat mencapai level 6 pada skala intensitas seismik Jepang di kota Hashikami. Prefektur Aomori. Meski terasa hingga Tokyo, JMA memastikan tidak ada ancaman tsunami. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan pemerintah telah membentuk gugus tugas untuk memantau dampak gempa. Tidak ada kekhawatiran akan tsunami. Namun warga di daerah terdampak harus tetap waspada terhadap kemungkinan gempa lain dengan magnitudo serupa, katanya. Ini ada kutipan dari Sanae Takaichi. Tidak ada kekhawatiran akan tsunami, namun warga di daerah terdampak harus tetap waspada terhadap kemungkinan gempa lain dengan magnitudo serupa. Nah, di Jepang, di Indonesia sepertinya juga harus waspada juga. Yang sebenarnya gempa itu tidak membunuh sebenarnya, tapi gedung atau ancaman-ancaman yang lain karena gempa inilah yang bikin menakutkannya. Tsunami karena gempa itu sebenarnya gejolak alam gitu kan. Ya. Emang kegiatan alam lah jatuhnya gitu kan. Tapi kalau apa? Nah, ngomong kayak gitu Iya, kata tapi itu Bapak benar. Daryono itu yang bilang seperti itu. Yang ditakutkan bangunannya. Iya, kalau kita di dalam bangunan iya, tidak aman. Sebenarnya gempa itu emang kalau di luar aman sih kan. Tapi kalau di luar kan tanah rata tuh loh, ya loh. Jadi hati-hati. Pokoknya kalau misalkan ada gempa jauhi dari bangunan yang tinggi-tinggi. Kayak waktu ini mau kok lari keluar kan. Lantai 1. Kayak di Venezuela tuh gempanya tuh hancur. Iya, gempa kayak tektonik gitu ya. Gempanya tuh. Beda nak kalau di Guncangan Venezuela. bukan kayak goyang-goyang kayak gitu. Ini getarannya tuh ngeri kali. 2 kali pula tuh 7,4 dan 7,5. Oh, jadi yang lebih dari 7 itu di Venezuela. Iya, yang di Jepang 6,9. Dan harinya berdekatan. Harinya juga berdekatan. Hari gempanya. Nah, Venezuela jam 6, Jepang besok paginya, jam 6 sore, Jepang besok paginya. Semoga jauh dari kita ya sana ya. Jadi kalau iya jaga gimana ya? Ya jaga diri. Ya kita nggak mau juga terjadi kan. Tapi benar. Kita berada di lokasi cincin api. Demi kami ya Allah. Ini ada foto di halaman 1 kekayaan budaya Ranah Minang. Peserta pawai dari Nagari Padang Mage bersuah foto saat digelarnya Festival Minangkabau di Istana Basu Pagaruyuang. Tanah Datar, Kamis 25 Juni. Ajang yang masuk dalam Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata ini menampilkan berbagai kekayaan budaya Ranah Minang seperti pawai budaya dan tarian kolosal. Luar biasa Minang kita ini Kak. Banyak budaya, banyak macam budaya. Di Minang aja udah banyak macam tradisinya kan. Lagi pokoknya Indonesia ini banyak budaya, kaya akan budaya. Bener.
Ini kita lanjut ke halaman ini kayak berita ya nih. Ke halaman ekonomi bisnis, budaya Minang jadi mesin ekonomi. Ini ada fotonya, ya kan? Ini kayaknya di tadi mana Istana Basokaria ya kan? Momentum fotonya itu teksnya Gubernur Sumbar Mayaldi Ansarullah membuka Festival Minangkabau 2026 di Istana Basa Pagaruyuang, Tanah Datar. Event budaya yang masuk Karisma Event Nusantara 2026 ini ditargetkan menjadi penggerak pariwisata dan ekonomi masyarakat. Beritanya, budaya Minangkabau ditegaskan bukan sekedar peninggalan masa lalu, tetapi kekuatan ekonomi masa depan. Gubernur Sumatera Barat Mayaldi Ansarullah menyebut budaya harus menjadi motor penggerak pariwisata, ekonomi kreatif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pesan itu disampaikan Mayaldi saat membuka secara resmi Festival Minangkabau 2026 di Istana Bas Pagaruyuang dan Lapangan Cinduamato, Kabupaten Tanah Datar, Kamis 25 Juni. Festival Minangkabau 2026 kembali masuk dalam agenda nasional Karisma Event Nusantara 2026. Ajang ini menjadi salah satu strategi Sumatera Barat dalam memperkuat pelestarian budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pariwisata. Menurutnya, Tanah Datar sebagai Luhak Nantuo memiliki posisi penting dalam sejarah dan kebudayaan Minangkabau. Karena itu, festival tersebut menjadi ruang pertemuan antara nilai masa lalu, kreativitas masa kini, dan peluang masa depan. Mayaldi menegaskan budaya Minangkabau merupakan budaya yang hidup, berkembang, dan mampu menjawab tantangan zaman. Pelestarian budaya, katanya, harus berjalan seiring dengan upaya menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Festival Minangkabau tahun ini menampilkan berbagai kekayaan budaya Minangkabau, mulai dari pawai budaya, tari tradisional, ara-araan jamba, makan bajamba, permainan anak nagari tempo dulu, pameran benda pusaka, desa wisata, produk UMKM, ekonomi kreatif, hingga pertunjukan seni budaya. Wih, rame apa mana Kak? Iya, dia udah disangka. Iya, di sana Basa Pagaruyuang. Apalagi liburan kemarin, hari ini kan. Masuknya Festival Minangkabau dalam Karisma Event Nusantara untuk ke-6 kalinya menjadi bukti bahwa budaya lokal yang dikelola secara profesional mampu menjadi kekuatan promosi daerah sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Gubernur menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Niniak Mama, Bundo Kanduang, pelaku seni, pelaku UMKM, insan pariwisata, serta seluruh masyarakat yang bergotong royong menyukseskan festival tersebut. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata RI atas dukungan terhadap pengembangan event budaya Sumatera Barat melalui program Karisma Event Nusantara. Lalu pariwisata dorong pertumbuhan ekonomi. Mayaldi menyebut sektor pariwisata memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Pada triwulan pertama 2026, ekonomi Sumbar tumbuh 5,02%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut, kata dia, salah satunya didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain memperkuat event budaya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga terus mengoptimalkan promosi digital melalui kolaborasi dengan para influencer untuk memperkenalkan destinasi dan agenda budaya daerah ke tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, Kepala Biro Data dan Sistem Informasi Kementerian Pariwisata Nova Arisne yang mewakili Menteri Pariwisata RI mengapresiasi pelaksanaan Festival Minangkabau 2026. Menurutnya, festival tersebut menjadi momentum penting bagi kebangkitan pariwisata Sumatera Barat, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Minangkabau sebagai daya tarik wisata dan ekonomi kreatif yang mampu bersaing secara global. Tuh sana. Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan Festival Minangkabau menjadi sarana memperkenalkan kembali nilai budaya dan kearifan lokal kepada dunia. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama membangkitkan sektor pariwisata dan budaya Tanah Datar pasca bencana. Menurutnya, falsafah adat Basandi, syarak-syarak Basandi Kitabullah
harus menjadi fondasi dalam menjaga sekaligus mengembangkan warisan budaya Minangkabau. Jadi itu sana budaya Minang jadi mesin ekonomi di tanah datar. Tanah datar bukan kemarin, dari kan ada acara tanggalnya sih. Tapi dari kemarin pembukaannya. Tuh. Baik, kita lanjut ke halaman Pro Sumbar. Ini berita yang lagi semarak dan cukup viral juga nih. Iya, Pak. SPMB Sumbar memanas, jalur domisili diprotes. 3 kelurahan hanya punya 1 pilihan SMA. Apa? 3 apa? Kelurahan. Oh. Susah sekarang cari anak-anak nih masuk. Untuk SD aja cuman diterima di tempat anak kakak tuh 2 lokal loh. Dulu sebelumnya 3. 4. Oh, 4. Ada 4 terus sekarang 2 nyok. Karena dia mau full day katanya. Oh gitu. Kita lanjut ya, pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB, SMA dan SMK Negeri Provinsi Sumatera Barat tahun ajaran 2026 hingga 2027 yang baru dimulai langsung diwarnai polemik. Warga 3 kelurahan di Kecamatan Padang Utara memprotes sistem domisili yang dinilai tidak adil karena membatasi pilihan sekolah bagi calon siswa. Protes datang dari orang tua peserta didik di Kelurahan Ulak Karang Utara atau UKU, Ulak Karang Selatan atau UKS, dan Lolong Belanti. Mereka menilai pembagian wilayah irisan kelurahan menuju sekolah tujuan dalam jalur domisili menciptakan ketimpangan dan mempersempit peluang anak-anak mereka untuk diterima di sekolah negeri. Persoalan berawal dari perbedaan jumlah pilihan sekolah yang diberikan kepada masing-masing kelurahan. Sejumlah wilayah di Kota Padang mendapatkan hingga 4 irisan sekolah SMA negeri, sehingga calon siswa memiliki banyak alternatif apabila gagal di sekolah pilihan utama. Sebaliknya, warga UKU, UKS, dan Lolong Belanti hanya dikerahkan ke 1 sekolah, yakni SMA 1 Padang. Oh, berarti anak pun ada anak-anaknya dong. Astaga. Mana tadi? Iya, warga yang UKU tadi, Ulak Karang Utara, Ulak Karang Selatan, dan Lolong Belanti hanya dikerahkan ke 1 sekolah saja, yakni SMA 1 Padang. Tuh anak banyak tuh sebanyak tuh orang. Oh, 3 kelurahan hanya punya 1 pilihan SMA. Oh, itu benar banyak orang ada dapet sekolah jadinya. Iya betul. 3 kelurahan, 1 kelurahan itu aja udah banyak kakaknya. Iya. Apalagi 3 kelurahan dan sekolah tuh pasti menerima batasannya kayak kakak bilang tadi kan. Iya. Untuk kami di Kelurahan UKU, UKS, dan Lolong Belanti tidak ada jalur irisan sama sekali. Jadi otomatis anak-anak kami hanya bisa memilih ke SMA 1 Padang. Ini sangat tidak adil bagi kami, ujar Ahmad, salah seorang perwakilan warga kepada awak media. Menurutnya kondisi tersebut semakin memberatkan karena SMA 1 Padang merupakan salah satu sekolah favorit dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi. Pada SPMB tahun ini, kuota jalur domisili ditetapkan sebesar 35%. Warga menilai aturan tersebut menimbulkan efek domino. Siswa dari kelurahan lain yang memiliki banyak pilihan sekolah tetap dapat memilih SMA 1 Padang sebagai tujuan utama. Akibatnya persaingan semakin ketat bagi siswa yang berasal dari 3 kelurahan tersebut. Sementara itu, Ketua Panitia SPMB SMA dan SMK Provinsi Sumatera Barat, Mahian, yang diwawancara wartawan menjelaskan proses penerimaan siswa SMA tahun ini dibagi dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah jalur afirmasi dan mutasi yang dibuka pada 22 hingga 23 Juni 2026 dengan pengumuman hasil pada 25 Juni. Jalur mutasi memiliki kuota 5% dan diperuntukkan bagi anak ASN, P3K maupun pegawai lembaga lain yang mengalami perpindahan tugas. Adapun jalur afirmasi memiliki kuota 30% bagi pemegang program Indonesia Pintar atau PIP dan anak panti asuhan. Tahapan kedua merupakan jalur prestasi ke akademik dan non-akademik yang berlangsung pada 27 hingga 29 Juni 2026 dengan pengumuman pada 1 Juli tahun ini. Terdapat penyesuaian pada jalur prestasi. Akademik memiliki penggunaan
penggunaan tes kompetensi akademik atau TKA. Penilaian dilakukan dengan komposisi 70% nilai rapor dan 30% nilai TKA. Kuota jalur prestasi ditetapkan sebesar 30%. Tahapan ketiga adalah jalur domisili yang dibuka pada 3 hingga 5 Juli 2026 dan diumumkan pada 7 Juli. Jalur inilah yang kini menjadi sorotan warga karena sistem pembagian wilayah sekolah yang dinilai tidak seimbang. Menanggapi kecenderungan masyarakat yang memusatkan pilihan pada sekolah-sekolah unggulan, Mahyan menghimbau orang tua untuk lebih cermat melihat peluang. Jangan menumpuk di SMA tertentu saja, orang tua harus menyusun strategi. Karena jika gagal di tahapan pertama, masih ada kesempatan di tahapan berikutnya. Lihat peluang yang lebih besar agar anak tidak kalah bersaing, ujar Mahyan pada Selasa 23 Juni kemarin. Terkait sistem irisan, Mahyan menyebutkan terkait irisan, Mahyan menyebut tidak semua kelurahan memiliki irisan atau pilihan sekolah lain selain satu sekolah yang telah ditetapkan. Di sisi lain, Dinas Pendidikan Sumbar mengklaim sistem pendaftaran daring tahun ini berjalan lancar dan dukungan Kominfo dan penggunaan server di beberapa lokasi. Namun polemik yang muncul menunjukkan persoalan tidak lagi terletak pada aspek teknis, melainkan pada rasa keadilan dalam pengurutan wilayah domisili. Warga UKU dan UKS dan Lolong Belanti mendesak Dinas Pendidikan Sumbar dan Panitia SPMB melakukan evaluasi sebelum jalur domisili dibuka pada awal Juli mendatang. Mereka meminta dibukanya jalur irisan ke SMA 2 Padang yang secara geografis berjarak sekitar 2 hingga 3 km dari wilayah mereka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kondisi 3 kelurahan yang hanya memiliki satu pilihan sekolah yakni SMA 1 Padang telah berlangsung sejak pelaksanaan PPDP tahun 2025. Sementara itu pada tahun lalu SMA 2 Padang yang merupakan sekolah terdekat justru mengalami kekurangan pendaftar hingga membuka pendaftaran gelombang kedua. Oh, berarti tahun kemarin SMA 2 kekurangan siswanya. Ya, karena mungkin sedikit di arah situ kali ya. Akibat kekurangan kuota tersebut, SMA 2 Padang bahkan menerima siswa dengan nilai di bawah rata-rata. Wah, SMA 2 turun rating. Fakta itu semakin menguatkan tuntutan warga agar sekolah tersebut dijadikan jalur irisan bagi 3 kelurahan Padang Utara. Oh gitu. Jadi dipecah ya gitu ya. Tapi jauh juga loh SMA 1 ke SMA 2. Fenomena serupa disebutkan tidak hanya terjadi di Padang Utara, sejumlah daerah lainnya Sumatera Barat juga menghadapi kondisi yang sama, yakni hanya memiliki satu pilihan sekolah negeri tanpa jalur irisan ke sekolah terdekat lainnya. Ya juga sih ya. Yang anak nilainya pas-pasan tuh yang nggak bisa ibu adanya kan. Tuhan Allah. Rasa juga sama kita. Itu. Tapi Kakak baru dengar ya SMA 2 kekurangan murid kemarin. Tahun kemarin? Iya. Ada orang banyak yang apa nak? Ya karena mungkin di daerah SMA 2 dikira. Jadi kan khusus warga sekitar kelurahan berapa kelurahan di sana. Nah sementara mungkin untuk penerimaan siswa kelas 1 anak di sana sedikit bisa jadi. Tapi kalau bukannya dari dulu SMA 2 tuh emang kalau dulu kan favorit kan? Dulu kan bukan jalur domisili gini, dulu kan jalur nilai. Kalau yang bagus nilai bisa masuk sana. Sekarang yang di bawah rata-rata. Dulu tahun kemarin. Iya, yang di bawah rata-rata diterima juga karena kekurangan murid. Aduh. Gimana tuh nak? Tiap ganti menteri pasti ganti juga itunya ya. Karena yang berikutnya jauh. Kita lanjut ya Kak Tia. Ini di halaman olahraga. Dari Darmasraya, Rimba Langit raih 2 medali O2SN, harumkan Darmasraya di panjat tebing. Panjat tebing kok jadi primadona di kalangan apa nak? Anak muda sekarang. Olahraga, anak muda di olahraga. Rimba Langit pembawa berkah. Masya Allah namanya. Rimba Langit pembawa berkah. Siswa kelas 8 SMPN Unggul Darmasraya berhasil meraih 2 medali pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Provinsi Sumatera Barat cabang olahraga panjat tebing.
Rimba meraih medali perak pada nomor lead putra tingkat SLTP serta medali perunggu pada nomor speed klasik tingkat SLTP. Kedua prestasi tersebut diraih pada seleksi O2SM tingkat provinsi yang berlangsung di venue Panjat Tebing UIN Imam Bonjol Padang selama 2 hari, yakni Senin 22 Juni hingga Selasa 23 Juni. Orang tua sekaligus pelatih, pelatihnya orang tuanya. Orang tua sekaligus pelatih rimba, Mardi Rosa Tanjung, mengaku bersyukur atas capaian tersebut. Menurutnya hasil yang diraih sudah sesuai dengan target awal meskipun waktu persiapan relatif singkat. Ia menambahkan dengan waktu persiapan yang lebih panjang, peluang untuk meraih hasil yang lebih baik akan semakin besar. Dalam proses latihan, Mardi yang juga bekerja sebagai wisatawan Nusantara TV harus membagi waktu untuk mendampingi putranya berlatih. Selama masa persiapan, Rimba menjalani pemusatan latihan di Padang dengan dukungan pihak sekolah yang mengizinkan pembelajaran dan ujian dilakukan secara daring. Meski tanpa pendampingan tim official atau manajer dari Kabupaten Dharmasraya, Rimba tetap mampu tampil maksimal dan membawa pulang 2 medali. Mardi menyampaikan terima kasih kepada pihak sekolah atas dukungan yang diberikan. Ia berharap ke depan Rimba mendapatkan dukungan yang lebih besar untuk meningkatkan prestasi di jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, Rimba mengaku bertekad untuk terus berprestasi dan mengikuti jejak atlet panjat tebing Indonesia yang telah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Cabang olahraga panjat tebing merupakan salah satu cabang baru yang dipertandingkan dalam O2SM tahun ini dan telah menjadi salah satu cabang unggulan Indonesia di berbagai ajang internasional. Masya Allah, banyak. Umur berapa dia? Nggak ada disebutinnya, tapi kelas 8 SMP, 7-8, kelas 2 SMP mana? Ya. Tapi umurnya nggak ada disebutinnya. Sekitar 14 lah, 13-14. Sama masih Queen mana? Gadang dari Queen State. Itu sana, itu di halaman olahraga ya sana ya. Lanjut itu Kak. Selanjut ke halaman Prosumbar. Ini ada sabu dan 17 kg ganja dimusnahkan. Di mana ini? Di Pariaman. Sebanyak 130 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkraj dieksekusi melalui pemusnahan barang bukti oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Pariaman di halaman kantor Kejari Pariaman Kamis tanggal menyesuaikan. Dari total perkara tersebut, kasus narkotika mendominasi dengan 92 perkara. Kegiatan pemusnahan barang bukti itu dihadiri oleh Wali Kota Pariaman Yuta Balat bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Porkopimda dan jajaran penegak hukum lainnya. Kehadiran pemerintah daerah dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penegakan hukum serta menjaga kepastian hukum di wilayah Kota Pariaman sekitarnya. Wali Kota Pariaman Yuta Balat mengatakan pemusnahan barang-barang bukti merupakan langkah konkret untuk memastikan barang-barang yang tidak lagi diperlukan dalam proses peradilan tidak disalahgunakan. Menurut Yota, pemusnahan barang bukti bukan sekedar pelaksanaan putusan pengadilan, tetapi juga simbol penegakan hukum yang tegas dan transparan. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mencegah barang bukti kembali beredar di tengah masyarakat. Ia menegaskan pemerintah Kota Pariaman bersama Porkopimda memiliki tanggung jawab moral untuk mewujudkan daerah yang aman, kondusif, bebas dari tindakan kejahatan. Yota juga mengajak seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menekan angka kriminalitas. Menurutnya, pendidikan karakter bagi generasi muda, pengawasan di tingkat desa dan kelurahan, serta sinergi antara aparat dan warga menjadi kunci utama menciptakan lingkungan yang aman. Dari 130 perkara yang dieksekusi, sebanyak 92 perkara merupakan tindakan pidana narkotika. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 151,67 gram dan ganja seberat 17,037 gram. Selain itu terdapat 32 perkara tindak pidana orang dan harta benda atau OHARDA yang terdiri dari 14 perkara perlindungan anak, 15
perkara pencurian, 2 perkara penganiayaan, dan 1 perkara perbuatan tidak menyenangkan. Anggia menegaskan pemusnahan barang bukti merupakan bentuk komitmen Kejaksaan Negeri Pariaman untuk memutuskan mata rantai tindak pidana dan mencegah barang bukti kembali jatuh ke tangan yang salah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi penegak hukum dan mitra terkait yang selama ini telah membangun sinergi dalam penanganan perkara. Menurut Anggia, koordinasi yang solid antara kejaksaan, pemerintah daerah, kepolisian, dan pengadilan menjadi faktor penting sehingga proses penanganan perkara hingga tahap eksekusi dapat berjalan lancar. Banyak narkoba kayak berita kita hari ini, Iya, tadi di halaman 1 narkoba, Prosumbar juga narkoba. Ini di pesta halaman- sabu juga. Ini iya benar, di Payakumbuh juga ada pestanya. Gitu. Di Payakumbuh ini Banyak ya. nak, Payakumbuh. Patang iya. Itu pintu Karena benar gitu, akses Mas, lintas dari- gitu nak, lintas dari Peredaran. Pekanbaru juga ke sana gitu kan. Iya, betul. Banyak lintasnya ke sana. Nah, satu lagi nih. Iya. Ini di halaman Metropolis yang dibacakan itu ada beberapa berita juga sana. Basement Pasaraya mulai direvitalisasi katanya. Masa depan PT dibangun lewat kolaborasi, dan ini yang kita bacakan. Program MBG diminta tak dihentikan. Jadi ini yang kemarin ya, yang demo damai katanya. Ya kan, Long sampaikan March, orasi. Perwakilan massa dan relawan MBG Sumbar menyampaikan orasinya di depan gedung DPRD Sumbar. Karena kan sekarang MBG lagi dihentikan. Iya. Oh, sekarang lagi libur ya. Iya, kemarin tapi libur kemarin kan tetap diantar juga. Iya, sekarang lagi dievaluasi katanya ya. Sampai dia karena MBG balita kan di rumah dapat balita tuh juga dihentikan. Seperti semuanya ya. Iya benar. Ratusan massa yang tergabung Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi relawan makanan bergizi gratis Sumatera Barat menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Sumatera Barat Kamis 25 Juni. Mereka menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis dan meminta agar program tersebut tidak dihentikan. Pantauan Padang Express, aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB diawali dengan long march dari kawasan Jalan Khatib Sulaiman menuju kantor DPRD Sumbar. Terlihat sejumlah massa membawa berbagai spanduk bertuliskan dukungan terhadap program MBG seperti lanjutkan program MBG bersama MBG Indonesia Maju dan program MBG sejuta manfaat. Selain membawa spanduk, massa juga mengibarkan ratusan bendera merah putih sepanjang jalannya aksi. Perwakilan aliansi relawan MBG Sumbar, Aliman Antoris, kepada awak media mengatakan aksi tersebut bertujuan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan seluruh pihak terkait bahwa program makan bergizi gratis dinilai memiliki dampak positif bagi masyarakat. Ini orang yang bekerja di sana kayaknya. Iya. Menurutnya, selain membantu pemenuhan kebutuhan gizi, program tersebut juga membuka peluang kerja bagi relawan dan tenaga pendukung lainnya. Ia menilai keberadaan program MBG menjadi salah satu sumber mata pencaharian di tengah masih terbatasnya lapangan pekerjaan. Mata pencarian. MBG hadir saat masyarakat membutuhkan pekerjaan. Program ini juga membuka banyak peluang kerja, katanya. Ia menambahkan para relawan pun sangat mendukung upaya pemerintah dalam menegakkan kebenaran terkait kasus korupsi yang dilakukan para pimpinan Badan Gizi Nasional. Apapun bentuk kecurangan harus dihukum, tapi jangan sampai membuat program yang bermanfaat ini turut menjadi korban dan dihentikan, pungkasnya. Dalam aksi tersebut, massa berharap program MBG tidak terdampak oleh dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tertentu. Mereka meminta pemerintah tetap melanjutkan program tersebut serta menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurut massa, penghentian program dikhawatirkan akan berdampak terhadap relawan dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan tersebut. Aksi damai berlangsung sekitar 1 jam, sekitar pukul 11 WIB. Massa mulai membubarkan diri setelah ditemui Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi.
Pada kesempatan itu, Muhyiddin mengapresiasi aspirasi yang disampaikan para relawan. Ia menyebut aspirasi dan tuntutan yang disampaikan akan dibahas serta diteruskan kepada pemerintah pusat. Tuh. Semoga dan alhamdulillah semoga ada jalan keluarnya. Ya Kak Ti ya. Betul. Jadi kita ada juga di penghujung program nih Kak Ti. Jadi selain yang kita bacakan berita tadi, apalagi nih Kak program kita Kak Ti? Iya, selain membacakan berita yang up to date dan terpercaya, di koran Padang Express ini Sana bisa beriklan. Contoh iklannya seperti iklan yang kecil, iklan baris. Nah, contoh iklan baris itu seperti iklan kehilangan STNK atau BPKB motor dan mobil Sana di rumah, atau kehilangan sertifikat rumah. Sana juga bisa iklankan di koran Padang Express. Selain itu, Sana juga bisa mempromosikan produk dan membuka lowongan juga di Padang Express. Nah, selain itu juga Sana bisa berpariwara dan beredtorial di koran Padang Express-nya, Bi. Untuk informasi lebih lanjut, Sana bisa hubungi ke nomor 0821 7070 3517 atau bisa datang langsung ke kantor kita yang beralamat di Gedung Geraha Pena, Jalan Adinegoro nomor 17A, Lubuk Buaya, Kota Padang. Nah, untuk berlangganan koran atau membeli koran bisa kemana, Bi? Nah, jadi kalau ingin membeli koran atau ingin berlangganan koran kita sudah tersebar luas di seluruh wilayah Sumatera Barat ya Kak Tia. Betul. Dan kalau misalkan ingin membeli koran, yang kehilangan tadi kan butuh koran. Jadi bisa datang langsung ke kantor perwakilan kita, itu di Jalan Raden Saleh di kantor Pos Metro Padang. Atau bisa juga datang langsung ke kantor pusat kita, itu di Geraha Pena, sama di Bilang Mekareksi tadi, di Jalan Adinegoro nomor 17A, Lubuk Buaya, Kota Padang. Atau Sana juga bisa hubungi, kalau ingin berlangganan, bisa hubungi ke nomor 082169 089891. Diulang lagi, dapat hubungi ke nomor 082169 089891. Dan ini kan koran versi cetak kita bacakan ya Kak Tia. Kita juga ada koran versi digital. Sana bisa akses di digital.jawapos. Di sana Sana bisa berlangganan e-paper, ya e-paper kita namanya, bisa berlangganan koran versi digital kita di digital.jawapos. Dan selain itu kita juga bisa, misalkan Sana ingin membaca koran versi media online-nya ya Kak Tia. Media online-nya Sana bisa akses di mana Kak? Di padek.jawapos.com. Di padek.jawapos.com. Selain itu kita juga ada media sosial. Nah, media sosial kita apa aja nih Kak? Ada di Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan YouTube. Nah, untuk pencariannya Sana bisa ketik Padang Express, lalu Sana bisa follow atau ikuti, like, komen, dan share video-video dan konten-konten menarik kita. Nah, dan jangan lupa juga subscribe YouTube kita ya Sana. Nah, jangan lupa juga saksikan program kita itu setiap hari apa Kak? Setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10 hingga pukul 11 siang langsung live di TikTok Padang Express. Terima kasih Sana sudah bergabung di live kita. Terima kasih Sana yang sudah tap layar dan berkomentar, itu ada dari @babyvelin, kirim emot bunga. Gambar bunga. Terima kasih Sana. Senin kita berjumpa lagi ya Kak Ti ya. Betul. Karena besok udah weekend. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum Sana. Dadah.